Welcome to Dunia Fana News. Please subscribe. Thank you. Saya suka merasa heran pada diri saya sendiri tiap kali menyaksikan film dari Malaysia seperti Upin Ipin atau sinetron yang ditayangkan di televisi di Indonesia. Sebabnya kenapa? Sebab saya sering merasa tak paham dengan maksud percakapan di dalam film-film tersebut, meskipun itu berbahasa Melayu Malaysia, yang basicnya sebenarnya sama dengan bahasa Melayu di Indonesia. Itulah sebabnya saya bisa mengerti kenapa di dalam film Upin Ipin atau sinetron-sinetron dari Malaysia selalu terdapat subtitle berbahasa Indonesia atau Melayu versi Indonesia. Sebab ternyata seperti saya dan kebanyakan orang-orang Indonesia selalu belum tentu bisa memahami apa yang dicakapkan di dalam film Upin Ipin dan sinetron-sinetron dari Malaysia tersebut. Ternyata apa yang saya alami juga dialami oleh orang Malaysia ketika harus menyaksikan sinetron-sinetron dari Indonesia yang ditayangkan di televisi Malaysia yang juga terdapat subtitle berbahasa Melayu Malaysia. Sebab mereka belum tentu selalu memahami apa yang dicakapkan dalam sinetron Indonesia tersebut. Sebenarnya apa sih penyebab gagal pahamnya kedua warga negeri jiran serumpun tersebut tiap kali maksud saya menyaksikan film atau sinetron berbahasa Melayu versi dialek Malaysia atau Indonesia tersebut? Pertama, ada kata yang sama tapi beda makna antara Melayu versi Malaysia dan Indonesia. Semisal kata awak di Indonesia itu artinya saya, tapi di Malaysia artinya kamu. Boleh di Indonesia artinya bisa mempersilahkan, sedangkan di Malaysia itu artinya bisa. Sedangkan kata bisa sendiri di Malaysia itu bermakna racun ular. Di Indonesia juga itu bisa berarti bisa ular atau racun ular. Kereta di Indonesia bisa berarti train atau kereta api, sedangkan di Malaysia punya arti mobil. Jimat di Indonesia itu boleh bermakna berbau mistis atau mistik, sedangkan di Malaysia berarti diskon atau potongan harga. Cawang di Malaysia berarti cabang perusahaan, sedangkan di Indonesia kata cawang tidak ada. Tapi kata cawang itu sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang artinya cabang pohon. Dan masih ada beberapa kata lainnya yang sama tapi beda arti, yang tidak mungkin bisa saya sebut satu persatu di dalam media ini. Kedua, Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya di zaman dahulu disebut Nusantara. Lalu terpisah menjadi dua negara berbeda karena faktor sejarah penjajahan bangsa asing. Setelah kedua negeri jiran serumpun tersebut merdeka, lalu proses adaptasi dari bahasa asing, yaitu dalam hal ini Belanda yang dahulu menjajah Indonesia dan Inggris yang menjajah Malaysia, tidak dapat dielakkan lagi. Semisal adalah kata kantor, bengkel, knalpot, abonemen, saklar, dan lain sebagainya, semua itu berasal dari bahasa Belanda yang biasa digunakan di Indonesia saat ini, namun tidak ada di dalam kosakata di Malaysia. Sedangkan kata adaptasi dari bahasa Inggris yang biasa digunakan di Malaysia, semisal mindai, skim, case, supporter, dan lain sebagainya, itu tidak biasa digunakan di dalam bahasa Indonesia. Penyebab ketiga adalah memang ada beberapa kosakata yang berbeda di antara kedua negeri jiran serumpun tersebut. Semisal kata mantan, penyintas, itu di dalam bahasa Indonesia biasa digunakan, namun di Malaysia tidak ada kosakata tersebut. Sedangkan kosakata seperti lebuh raya, sempadan, sampena, bersara yang biasa digunakan di Melayu Malaysia itu tidak ada di dalam kosakata bahasa.